Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adi Darmawan dengan NIM 2403010209113 dari kelas AK 405. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang warehousing dan pemilihan lokasi gudang yang merupakan materi perkuliahan pada sesi 9 mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan dosen pengampu Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Sebelum memasuki inti dari presentasi saya, izinkan saya menjelaskan outline dari presentasi ini yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, garis besar materi warehousing dan pemilihan lokasi gudang. Kemudian yang kedua, alasan saya memilih materi warehousing dan pemilihan lokasi gudang untuk dijadikan topik materi. Kemudian yang ketiga, keterkaitan materi warehousing dan pemilihan lokasi gudang dengan jurnal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Secara garis besar, materi warehousing dan pemilihan lokasi gudang ini membahas tentang bagaimana peran gudang atau warehousing, serta pentingnya memilih lokasi yang tepat untuk mendukung proses rantai pasok dalam perusahaan. Apa itu warehousing? Warehousing sendiri atau bahasa Indonesianya pergudangan adalah kegiatan menyimpan barang sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Gudang ini sendiri membantu untuk menyusun, mengatur, dan mengelola barang agar siap dikirim dengan baik dan tepat waktu. Warehousing sendiri juga salah satu bagian vital dalam rantai pasok. Selanjutnya, terdapat 2 jenis gudang, yaitu yang pertama, gudang umum yang memiliki fungsi untuk menyimpan barang dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, gudang distribusi yang digunakan untuk menyimpan barang dalam waktu singkat sebelum dikirimkan ke pelanggan. Selanjutnya, fungsi gudang distribusi. Gudang distribusi berfungsi untuk menyatukan berbagai produk dari pemasok, lalu mengirimkannya ke pelanggan dalam bentuk yang sudah dikemas dan siap pakai. Hal ini adalah titik konsolidasi yang memastikan barang sampai dengan tepat, lengkap, dan sesuai permintaan. Selanjutnya, apa itu cross-docking? Cross-docking adalah sistem di mana barang yang datang ke gudang langsung dikirim ke pelanggan tanpa disimpan dulu. Barang tersebut hanya singgah sebentar untuk dipindahkan ke kendaraan pengantar berikutnya. Hal ini juga sangat menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, keuntungan dari cross-docking yaitu yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, tidak perlu menyimpan barang lama-lama. Kemudian yang ketiga, proses pengiriman jadi lebih cepat. Hal ini membuat proses pengiriman menjadi jauh lebih efisien. Selanjutnya, perbedaan dengan gudang tradisional. Kalau di gudang biasa, biasanya barang disimpan dulu sebelum dikirim. Sedangkan pada cross-docking, barang langsung dikirim begitu datang tanpa perlu disimpan. Hal ini juga mengurangi waktu tunggu dan biaya penyimpanan. Next. Apa itu pemilihan lokasi gudang? Pemilihan lokasi gudang adalah proses memilih tempat terbaik untuk membangun gudang agar biaya lebih hemat dan pengiriman lebih cepat.
Berikut beberapa faktor-faktor pemilihan lokasi gudang. Yang pertama, adanya kedekatan dengan pemasok, kemudian terkait biaya tenaga kerja, kemudian ada kedekatan dengan akses pasar, dan yang terakhir, akses transportasi yang mudah. Dari keempat faktor ini, semuanya mempengaruhi biaya dan kecepatan pengiriman. Untuk alasan memilih materi ini, saya memilih materi ini karena menurut saya gudang dan lokasi sangat penting dalam rantai pasok. Tanpa pengelolaan gudang yang baik, pengiriman bisa terlambat dan biaya bisa membengkak. Next, keterkaitannya dengan dunia nyata. Banyak perusahaan besar seperti e-commerce atau perusahaan logistik sudah menerapkan cross-docking agar pelayanan ke pelanggan lebih cepat dan biaya bisa ditekan. Ini menunjukkan bahwa materi sangat relevan dengan praktik nyata di lapangan. Selanjutnya, keterkaitan materi dengan jurnal yang saya pilih, yaitu dengan judul jurnal penerapan sistem cross-docking sebagai bagian upaya menurunkan biaya operasional di divisi warehouse PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dengan penulis Kurniawan dan Indria Tiningsih. Dari isi jurnal tersebut, perusahaan menerapkan sistem cross-docking untuk menggantikan sistem gudang tradisional. Kemudian, barang tidak lagi disimpan di gudang, tapi langsung dikirim ke kapal setelah dicek kualitasnya. Kemudian, sistem ini juga mengurangi aktivitas bongkar muat yang beresiko dan menghemat biaya operasional gudang hingga 80% per tahun. Kesimpulan dari jurnal yang saya pilih ini yaitu cross-docking terbukti sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi logistik. Kemudian keberhasilan bergantung pada sistem informasi yang baik. Dalam kasus ini memakai sistem GDMS dan koordinasi jadwal kapal serta vendor. Dan yang terakhir, sangat sesuai dengan teori yang dibahas dalam materi perkuliahan yaitu warehousing dan lokasi pergudangan. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu gudang bukan hanya tempat menyimpan barang, tapi bagian penting dari proses pengiriman. Dengan memilih lokasi yang tepat dan sistem seperti cross-docking, perusahaan bisa lebih efisien dan cepat, serta sangat menghemat biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.